Jadi mau hendak paham makna dua kalimat syahadat, belajarlah 50 qaidul iman. Itulah Yasidin yang tersebut di dalam kitab ini yang akan kita pelajari. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang 20 tadi, yang wajib baginya. Jadi ada 20 yang wajib bagi Allah dan yang mustahil pada Allah 20 dan yang harus padanya yaitu 1. 41. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wasalam 4 dan yang mustahil 4. Lawanannya yang harus 9. Sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat dua adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa alihi wa sahbihi ma damat sadat wal ghadat salatan tafdahu lana biha wa bil khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu bi jami'il jihad wal milad نجينا بها وإياه من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وبالي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطاوي رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Hayyun artinya yang hidup. Allah wajib pada akal bersifat hidup. Karena Allah bersifat hidup, maka Allah disebut Hayyun. Maka Allah bernama Hayyun. Maka Hayyun itu salah satu nama bagi zat Allah, yaitu Allah yang maha hidup. Maka mustahil, maksud mustahil, akal kita yang sehat kada menerima, menolak kalau Allah itu bersifat mati. Maka wajiblah pada akal Allah itu bersifat hidup. Dalilnya yaitu sama dengan dalil sifat hayat. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Jadi Allah menyuruh kita dalam Al-Qur'an, bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang kada bermamatian. Nah, itu dalil secara nakli dalam Al-Qur'an. Sedangkan dalil akli, dalil akalnya itu sudah sangat jelas bagi orang yang paham dan mengerti. Kita apabila yakin segala sesuatu ini yang menjadikan Allah dan segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah ini dipelihara oleh Allah, sedetik pun kada pernah lepas dari pemeliharaan Allah. Digerakkan, didiamkan, dibantu, diberi rezeki, dipelihara. Berarti semua itu bila kita yakini Allah yang melakukan, berarti Allah yang melakukan bersifat hidup. Mustahil Allah yang kita yakini, hanya Allah yang berkehendak yang putus, hanya Allah yang qawa, yang bisa mengerjakan sesuatu. Allah yang kita yakini seperti itu bersifat mati, kada hidup, maka itu mustahil, kada sesuai dengan akal kita yang sempurna. Jadi bila kita yakin yang menjadikan langit bumi, yang mengatur langit bumi dan isinya seluruhnya Allah, otomatis Allah itu hidup. Nah, Allah itu hidup. Limping di hadapan kita. Limping aja nonor pulang. Lawas kada mau kayak limping. Biasanya apam tapi apam. Limping pulang.
limping acil nunur ada di hadapan kita, hari-hari kita memakan limping acil nunur. Nah, secara logikanya pasti acil nunurnya tadi masih hidup, buktinya limpingnya ada. Nah, amun waktu kita memakan limping memadahkan acil nunur mati, terlalu benar. Bisa sidin hangiti kan limpingnya, nyaman tahu, nyaman memprotes, mbah sidin hangiti limpingnya. Lalu yang kita hadapi limping hangit, lalu yang memprotes, mana acil nunurnya aja. Nah, lalu mencari hak atau orangnya, lalu mencari hak. Nah itu berarti kita sebenarnya mau kada mau kau apa hakun kada hakun, mau kada mau hakun kada hakun, kita itu secara sifat dasar kita sudah mengakui bahwa ternyata Allah Ta'ala itu bersifat hidup. Nah itu dalil akli dalamnya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, ini adab lah, kalau nyata kita, kalau paham kita, kalau mukmin beriman mu'taqid yakin bahwa Allah itu bersifat hayat hidup, maka nah adabnya nah bahwa senantiasa banyak tawakalnya kepada Allah Ta'ala, yakni maksudnya serahkan dirinya kepada Allah di dalam segala hal, ihwalnya juga adanya. Nah mirip yang semalam juga, hal ihwalnya juga adanya, karena selama kita masih berwujud ada, kita kada bisa lepas dari hal ihwal. Sebab adanya kita ini makhluk itu bertempat. Nah tempat imbahnya itu berwaktu, bermasa. Maka setiap makhluk ini ada waktu, ada masa, dan masa itu berubah-ubah, tempat itu berubah-ubah, maka disebut hal ihwal naranya. Gawian kita berubah-ubah, keadaan kita berubah-ubah, seluruh itu disebut hal ihwal. Dari duduk berdiri, dari berdiri berjalan, dari berjalan bukah, dari bukah duduk pulang, dari duduk berdiri pulang. Nah hal ihwal naranya itu. Disuruh kita dalam segala hal ihwal itu bertawakal kepada Allah. Nah arti tawakal secara kata berserah. Nah arti berserah model kayak ini contohnya. Nah jadi tawakal ini perintah Allah, apa hukumnya? Wajib nih. Jadi barang siapa di hati kada bertawakal, maka hati itu berdosa karena kada mengerjakan kewajiban. Nah cuma tawakal ini amal hati, kewajiban hati. Nah lain kewajiban anggota tubuh. Amun kewajiban tubuh 5 waktu Ramadan puasa, nah itu kewajiban anggota tubuh. Nah kalau nya kewajiban hati, ini diantaranya adalah bertawakal kepada Allah. Maksud tawakal di sini kita percaya dengan aturan Allah. Nah itu percaya 100% dengan aturan Allah, bahwa Allah itu bila mengatur kita selalu baik. Ini disebut berserah namanya. Amun kita berisi parasan rasa tak pintar kita, rasa tak bisa kita, daripada yang tukang atur belum bertawakal. Apalagi matur-atur Allah Ta'ala makinnya ada disebut bertawakal. Jadi yang ngaran bujur bertawakal itu kita percaya dengan aturan Allah. Biar Allah nyawa kayak inilah inggih, nyawa nang kayak inilah inggih, nyawa sihat siap, nyawa garing hadang hulu Tuhan aja. Nah berarti belum bertawakal tuh. Nyawa garing lah inggih, nyawa sugih lah siap benar, nyawa miskin lah inggih. Nah melamah lagi inggihnya belum bujur bertawakal. Sebagaimana kita siap sugih, siap juga miskin, itu tawakal. Jadi tawakal itu bukan kita yang memilih, tapi percaya dengan pilihan Allah. Ya, hati-hatilah jangan salah paham pengertian tawakal. Ini ada pemahaman yang tak salah, kita bertawakalin duluannya aja. Mudah-mudahan kita sugih. Nah ini luput. Ada kayak itu maksud tawakal. Nah itu narannya syariat. Kalau nyebut syariat terserah. Jadi itu sesuai kemampuan. Jadi syariat itu. Syariat kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Itu syariat. Nah, ada urusannya syariat dengan pengertian tawakal. Tawakal itu amal hati, syariat amal anggota tubuh.
Nah, apabila kita bujur bertawakal, maka kita percaya dengan aturan Allah. Allah mengharamkan, inggih ulun percaya. Nah, tawakal itu benernya. Allah mewajibkan, inggih ulun laksanakan. Tawakal benernya. Berserah aja kita. Nah, Allah hari ini menjulungi kita nikmat, siap. Menjulungi musibah, siap. Kekuatan mengatakan siap itu sama dengan kekuatan ketika mengatakan siap ketika mendapat nikmat. Nah, kita percaya Bang, mustahil Allah memberikan musibah ini tujuannya kada bagus. Mustahil Allah memberikan garing, memberikan miskin ini tujuannya kada bagus. Nah, kenapa? Karena Allah itu sifatnya maha sempurna. Allah bisi sifat banyak kada terhitung, kada terbatas hanya 20 Bang. Nah, cuma yang 20 itu dianggap cukup mewakili sebatas kita bisa mengenal akan Allah Ta'ala, diwakili dengan sifat 20. Yang 20 aja kita belum belajar, apalagi hendak mengenal Allah, sifat Allah yang kada terbatas nih tuh. Nah, makinnya ya apa makin sulit kita, jadi dipermudah oleh para ulama menjadi 20 sifat. Nah, apabila kita yakin Allah itu yang hidup, sedangkan kita lalawanan dari sifat hidup, yaitu mati. Sepakat seluruh ulama tauhid bahwa kita ini sebenarnya kada bersifat hidup. Yang wajib bersifat hidup pada akal hanya Allah. Nah, yakin yang kayak itu disuruh kita berserah kepada Allah. Apa arti berserah atau yang bertawakal nih? Nah, percaya dengan aturan Allah. Mustahil Allah Ta'ala menghendaki kita kepada sesuatu yang kada baik. Percaya kita. Nah, ini yang disebut dasar dari tawakal. Contoh, amun hendak kita diatur Tuhan dengan pengaturan yang khusus, hendak tawakal di hati. Hendak tawakal di hati, kada dimuntung, apalagi jauh hendaknya di langit ketujuh tawakal, kita di bumi kan jauh benar. Nah, maka hendak tawakal di hati. Maka Allah akan mengatur kita dengan pengaturan yang khusus. Contohnya, jadi Allah itu sebenarnya mengatur kita ini ada dua pengaturan lah, pengaturan yang umum, rezeki yang umum, pemeliharaan yang umum. Itu dapat bahkan orang yang kada beriman lawan Tuhan gin dapat. Nah, yang kedua pengaturan yang khusus. Pengaturan yang khusus ini hanya orang-orang yang disayangi oleh Allah. Di antaranya orang yang hatinya bertawakal lawan Allah dapat pengaturan yang khusus. Misal contoh pemahaman tawakal yang bujur. Nah, artinya apa ujar orang aja, tapi ini hati lah. Nah, kita kan karena ini masalah hati, maka telinga jangan pikir, yang mendengar jangan telinga syariat. Syariat ini lagi babnya pulang, ini mengatur hati. Bila kita mengatur hati, mendudukkan i'tikad, itu jangan umpatan dulu pikir. Karena bila membahas fikih, jangan umpatan pulang hakikat kada boleh. Masalah baudo timbul tak tasawuf bukannya jangan. Hadang dulu masalah baudo basuh muha, basuh tangan sesuai nomor urut. Sakalinya pin basuh muha langsung basuh batis. Ada aku percaya baik percaya aja lawan Tuhan jadi itu anu aja pemaaf aja. Nah, luput nih tuh. Itu salah lagi urusannya percaya lawan Tuhan nang apa? Ini urusan fikih juga. Fikih mengatur anggota tubuh kada boleh sakahandak kita, sakahandak penjual itu. Nah, sedangkan ini urusan mengatur hati. Nah, maka hati orang yang bertawakal seperti si mayit terhadap si pemandiannya. Nah, yakin aja si mayit tuh bahwa si pemandian ini bermaksud baik dan itulah kenyataannya. Barabah si mayit, si pemandian menyiapkan banyu sabun, banyu ini, banyu itu disiapkan. Kapannya pulang diukur pas pulang kainnya ada yang 10 meter tuh. Nah, imbah itu pulang kuburnya pulang segala macam disiapkan berataan. Nah, walaupun si mayit tadi berdiam, tetap ia menerima pengaturan yang terbaik dari si pemandian. Begini si pemandian menyiramnya bagus benar, kada yang pakai yang selang pemadam kebakaran tuh ada juga. Bagus benar, rapi benar mengaturnya. Nah, situ bersih jatuh igat situ bersih. Coba aja cakannya saat pemandian misalnya timbul batisnya menyipak. Si mayit tadi batisnya menyipak. Antara dua nih bisa dicatuk si pemandian lawan gayung
atau pamandian ini yang buka. Nah ya kalau jadi orang mati taslim dengan si pamandian, yakin dia si pamandian ini mustahil kada bagus cara mamandii, mustahil, karena sudah memang tugas pamandian yang kayak itu. Nah sekalinya si mayit ini belantih-lantih mentong hanyar si pamandian ini nyiapakan banyu cepat tipang lawasnya pang aja ucap nang itu si mayit hau aja di pamandian ucap nih kayak apa ini ucap awasnya pang aja manu sabun itu cuma kasih aja aku dimandi aja bamah mayat pulang si mayit. Nah ada mengerti naranya, makanya aneh naranya mayat aneh. Nah, sama nang kayak kita lawan Tuhan atur Tuhan berarti model kayak si mayit yang aneh. Nah aneh bener, kita tuh kada tahu, kada melihat keadaan situasi di dapur orang bermasak nang kayak ini, orang marah nang kayak kita di kamar aja menerima sakalnya mamai lambatnya cepati kau takan nasi aja. Nah ini kita masuk kada paham karena kita kada tahu amun digasak oleh yang si tukang masak di dapur langsung dikautakan bares yang dikautakannya kada nasi gara-gara nak belaka-lakas. Nah maka orang yang bertawakal itu model kaya itu, percaya kita lawan juru masak, percaya kita lawan pamandian, bahwa pamandian ini mustahil memperlakukan seorang si mayit ini kada bujur. Nah, apabila kita si mayit ini memprotes tak salah. Apabila si mayit ini apalagi misalnya mahambat memukul ma'amuk begininya viral mayit ma'amuk ya. Nah buka sakambungan orang. Nah kayak itulah kita lawan Tuhan. Yang naran tawakal itu hati itu percaya dengan pengaturan Allah. Nah cuman kayak inilah ini rukun tawakal pulang. Selain percaya lawan pengaturan Tuhan, amun kita hendak diatur oleh Allah dengan pengaturan yang khusus, bukan pengaturan yang umum, maka syaratnya 3. Nah ini wajib hafal dulu, wajib paham dulu, walaupun kita begimitan mengamalkan. Bila yang 3 ini sudah diamalkan, maka orang tadi disebut bujur-bujur sempurna bertawakal namanya. Bila salah satu yang 3 ini kada digawi, kada kawa dipadahakan bertawakal. Nah jadi mun hendak bujur-bujur bertawakal, maka yang 3 ini. Yang 3 ini apabila menggawinya pada setiap keadaan kita. Kan tadi disuruh bertawakal kepada Allah di setiap hal ihwal, setiap keadaan. Nah maka setiap keadaan juga kita melaksanakan yang 3 ini, berarti setiap keadaan kita bertawakal lawan Tuhan. Amun setiap keadaan kita laksanakan yang 3, berarti kita bertawakal dalam setiap keadaan, maka Allah mengatur kita dengan pengaturan yang khusus di setiap keadaan juga. Nah itu balasannya, kita siap siaga di setiap keadaan, Allah pun mengatur dengan pengaturan khusus di setiap keadaan kita juga. Nah pertama dulu mun hendak kawa dipadahkan kita tuh sempurna bertawakal. Pertama membujurakan taubat. Nah membujurakan, karena taubat kita ini kadang bisa kada bujur. Membujurakan taubat apabila di setiap keadaan, pagi, sore, malam, siang, sesudah 5 waktu, hendak beribadah, sesudah beribadah. Nah maka taubat itu kada boleh tak tinggal. Apa arti taubat? Menyesali. Intisari taubat itu menyesali. Apabila kita berbuat salah, ternyata kita kadang menyesali lawan satu kesalahan tersebut, walaupun mulut kita mengucap istighfar, belum dipadahkan minta ampun, belum dipadahkan bertaubat. Menggawi satu kesalahan maksiat, tapi kita muntung istighfar, astagfirullah, tapi kan ada penyesalan, belum bertaubat lagi. Karena hakikat taubat itu penyesalan. Nah, karena kita mau menyesali, timbul kena pikiran ba'ampih. Nah, jadi ba'ampih menggawi itu hasil dari penyesalan. Karena timbul pulang perasaan, ada akun lagi mau ulangi. Itu pun timbul dari penyesalan. Kada mungkin orang tuh berpikir hendak ampih dan kada mau ulangi lagi, amun kada ada penyesalan di hati. Nah, maka intisari taubat menyesal dulu.
Nah, maka menyesali hukumnya apa? Wajib. Apa yang disesali? Satu kesalahan. Kalau kita bisi kesalahan 1000, maka 1000 penyesalan wajib diadakan di hati. Nah, kita nih waktu ayah 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah, S1. Batu pulang hanya sadarnya, hanya insafnya waktu SMP, SMA, kuliah tadi sambahyang kada, gawian kada bagus, berapa tahun hitung pang itu banyak benar tuh ya kalau. Nah, maka kita wajib menyesali setiap kesalahan tuh. Apabila kita ingat satu kesalahan, disesali. Selama masih ingat, sesali. Kalau kada ingat lagi karena kebanyakan, sesali secara umum. Sesali umur kita yang berapa tadi? Umur kita misalnya 20 tahun sudah, 30 tahun sudah. Sesali umur 30 tahun itu bahwa diisi dengan maksiat. Nah, amun kada kawa mendetil satu-satu tuh disesali. Amun kada ada sifat menyesali, kada bujur bertaubat. Nah, kenapa garang taubat ini termasuk syarat mutlak sehingga orang tadi bisa dibatahkan bertawakal lawan Tuhan. Nah, kan kita tadi orang bertawakal itu menghendaki pengaturan Allah yang khusus. Ya, kalau man yatawakkal 'ala Allah, barang siapa ia mengerjakan tawakal di hatinya. Apa itu tawakal? Pertama ada syarat-syaratnya, bertaubat dulu. Maka bahwa hasbuh, maka Allah mengatur inya dengan pengaturan yang terbaik. Nah, jadi mun hendak dapat bahwa hasbuh, ya tawakal Allah, nya bujurakan dulu. Nah, pertama bertaubat bujurakan. Nah, kenapa dengan taubat? Ada apa dengan taubat? Nabi kita bersabda, at-taibu habibullah. Bermula orang yang bertaubat itu menjadi kekasih Allah. Belumnya lagi beramal ibadah, belum lagi nya berbuat baik, hanya dengan bujur taubat dilantik jadi wali Allah. Mati surga mahdang. Padahal belum beramal lagi, asal bujur taubatnya. Karena orang at-taibun itu langsung dapat titel Habibullah. Nah, kenapa garang dengan kekasih Allah? Ada apa dengan kekasih Allah? Karena Allah hanya memberikan perhatian yang khusus bahwa hasbuh kepada kekasihnya. Nah, banyaknya orang yang kada beriman lawan Tuhan karena kada diberi perhatian khusus oleh Allah. Banyaknya orang yang sudah beriman tapi kada kawa menuntut ilmu yang berdoain karena kada mendapat perhatian yang khusus dari Allah. Banyaknya orang yang alim tadi kada kawa mengamalkan ilmunya karena kada mendapat perhatian yang khusus dari Allah. Kada bujur-bujur bahwa hasbuh. Kenapa Allah kada menjadikan sebagai pengatur dalam hidupnya? Karena inya kada menyempurnakan syarat-syarat tawakal. Maksudnya kada bujur-bujur minta aturakan Tuhan. Bapak mun hendak minta aturakan Tuhan kayak apa caranya? Jadikan, posisikan dulu kedudukan diri kita nih sebagai Habibullah, kekasih Allah. Pian aja tuh nah, baisi musuh, maulah pian perhatikannya, mencukupinya, memberi lawan inya. Kan kita biasa-biasa aja musuh kita Bang. Tapi kalau nya tuh kekasih pian bisi bini putri Indonesia. Han putri Indonesia pulang tak boleh, apakah? Lalu pian ini misalnya cinta benar lawan bini, pasti pian memperhatikan dengan perhatian yang khusus. Setiap keadaan pian bertakon kayak apa yang gini yang sudah makan kah, sudah minum kah, caibat garing sudah minum obat kah? Pian perhatikan dengan perhatian yang khusus. Kenapa? Pian cinta. Bahkan tak silahu sedikit aja model kayak penyakit kanker itu pian anu bener, ayo cepat berobat abut bener pian tuh. Kenapa? Cinta. Nah, maka biasanya apabila kita mencintai seseorang, kita memberikan perhatian yang khusus kepada orang tersebut lebih daripada yang lain. Ini sudah nang kayak itu keadaannya. Nah, nang kayak Allah Ta'ala sama model kayak itu juga. Memang Allah bisa perhatian secara umum. Ada di bumi ini makhluk Allah Ta'ala yang kelaparan, yang kada dapat rezeki itu kada ada berrezeki berataan, tapi ada rezeki yang khusus yang diberi oleh Allah.
Orang tadi diberi ilmu oleh Allah, diberi hidayah, ditulungi kaum mengamalkan ilmu, diberi taufik, bahkan diberi di hatinya sifat-sifat yang baik. Sabar ada di hatinya, syukur ada, ma'rifat ada, musyahadah ada di hatinya. Kenapa ada yang kayak itu? Itu inayah Allah berarti. Kenapa? Allah sayang bang. Nah, datang di mana sayangnya Allah kepada seseorang? Karena orang tersebut mau bujur-bujur bertaubat. Ujar Nabi At-Taibu Habibullah. Nah, satu dulu. Jadi mun kita nih muntung bertawakal, tapi kada bujur bertaubat. Makan itu narannya muntung aja. Kada sebujur-bujur bertaubat, kada paham lagi maksud tawakal. Arti tawakal tuh minta perhatian khusus Tuhan, yakin lawan Allah Ta'ala mengaturakan. Nah maka mun hendak Allah mengaturakan kita dengan sebaik-baik pengaturan, posisikan kita dalam posisi Habibullah. Satu dulu. Nah jadi mun hendak sebelum kita berucap yang tawakal tu Allah tuh, bertaubat dulu. Apabila kita belum bertaubat, ternyata kita berucap tawakal tu Allah, bertawakal lawan Tuhan, muha ya Tuhan. Muha itu bahasa Banjar. Kalau bahasa Inggrisnya ninto ngapalah. Nah, mihi, bahasa Inggrisnya mihi. Jadi jangan sampai kita tuh ditertawakan malaikat. Jangan malaikat aneh bener si undul ini. Nya undul berarti ada masalah warat tuh ada yang berambutnya. Nah, alih benar si undul nih jadi malaikat hendak bertawakal lawan Tuhan tapi kada bertaubat. Kayak apa? Nah, satu. Yang kedua, sempurna akan perintah Allah dari sisi syariat. Nah, jadi syariat itu perintah Allah. Nah, orang yang menyempurnakan syariat itu bagian dari kesempurnaan tawakal. Kada boleh kita bertawakal tapi kita kada menyempurnakan syariat, kada bujur lagi, kada bujur tawakal kita, malah kita disebut orang yang menentang Tuhan. Bertawakal lawan Allah, tawakal tu Allah, berdiri mencugut di tengah jalan. Nah, maka truk laju-laju, satu melaju, mobil pusuk laju, saraba mobil laju, berdiri tengah jalan, tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah aja. Nah ini luput nih, luput bener kayak ini tak salah kan di pinggir jalan hendak berdiri, jangan di tengah jalan. Nyata bener umbak tsunami betajun pilang-pilan, wah menantang tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata bungol ini. Nah sempurnakan syariat. Nah syariat yang dari Allah itu ada 3 perintahnya. Pertama, nah ada lipil wajib. Yang kedua ada lipil sunnah. Yang ketiga ada lipil mubah. Nah, lipil wajib kada kawa kada wajib digawi. Nah, apa contohnya? 5 waktu subuh tadi tuh. Amun kita bertawakal lawan Tuhan tapi kada manggawi subuh, muha ya Allah. Nah, lipil sunnah semampunya. Jangan dipaksakan, semampunya aja. Kada kawa bejanggut, jangan dipaksakan bejanggut. Kemana-mana mencari obat salap cair untuk supaya bau bejanggut kada usah. Karena tumbuh 3 bilah lucu. 3 bilah tumbuh. Janggut itu tergantung bakat. Kalau memang bakatnya bejanggut, bagus. Sampai kakak tiak bejanggut, mun dasar bebakat bejanggut. Tapi mun kada bebakat bejanggut jangan dipaksakan. 3 bilah dipelihara benar menuju sunnah Rasul. Ya bujur ya tapi lucu. Orang bila melihat muapian tertawa, orang alih hendak tertawa. Kalau muapian tersinggung, kada tertawa baru rasa digalian nih. Nah, jadi kan mengalihi orang. Jadi orang tuh bila berbadan lampian bertunduk ini nah. Hendak cangang lucu. Hah? Amun 3 bilah aja larat aja sudah bersupan. Karena Allah Ta'ala jamil yuhibbul jamal. Allah tuh katuju yang bagus-bagus. Mencagar kada bagus pelihatannya beka usaha. Nah lain bagus mengkaya Habib Muhammad Al-Maliki. Ya kalau
kayak rumah irama. Nah jadi di Indonesia rumah iramanya kalau ada apa-apa bagus, ada masalah nih tuh. Nah jadi sunnah tuh jangan dipaksakan. Sunnah tuh mastata'tum, semampumu saja. Beda kalau yang wajib, haqqa tuqatih. Kalau wajib, nah, itu perintah Allah tuh digawe. Selama kita, walaupun kita kada sanggup menggawi yang sunnah, jangan dihinakan, diremehkan yang sunnah. Kita kada kawa menggawi duha 8 rakaat, hayang kawa hanya 2 rakaat, alhamdulillah 2 rakaat barang dulu. Nah, jangan diremehkan karena ini sunnah, Bang. Perintah Allah. Yang mubah ada juga perintah Allah yang mubah. Apa contoh yang mubah? Makan, minum. Mun pian hendak makan, silahkan. Kada hendak makan, silahkan juga. Mun tahan kada usah makan. Kada apa-apa. Malaran kada haran badas. Seminggu orang pian kada makan, please ya Allah Ta'ala silahkan. Amun tahan, itu bila garing baubat tuh hukumnya wajib bila kita garing. Mun garing, amun kada garing bapak nukar obat 5 juta sabigi, garing kada segenapan ini aja koleksi obat aja. Ada pintar segenang apa. Mun kada garing bapak baubat. Nah kalau garing baubat, yang ada baubat. Mun kita garing cuma baucap tawakkaltu 'ala Allah, muha aja Tuhan. Nah, mun hendak dapat duit berusaha, caranya bujur. Hendak dapat duit kada berusaha, baucap tawakkaltu 'ala Allah. Masuk ke rumah dikunci. Masuk ke kamar dikunci. Maurak lawan kalambu, bebuat di kalambu. Imbah tu pulang mengambil selimut, betukup lawan selimut, bantal, tilam diselimutakan pulang. Nah amun dasar aku hendak berejaki, datang rejaki aja. Jadi zikirnya tuh tawakkaltu 'ala Allah, tawakkaltu 'ala Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Nah ini kada pintar. Ini kada pintar. Amun hendak harum, paraki orang menjual minyak harum, basariat. Mun hendak bau acan, paraki orang menjual acan. Mun hendak bau iwa karing, paraki orang menjual iwa karing. Insya Allah tak cium juga bau iwa karingnya. Makanya itu. Nah, jadi sempurna akan syariat. Mun dasar bujur tawakal, bujur-bujur menjunjung lawan syariat. 2 sudah. Mun hendak dipadahakan sempurna tawakal. Nah, yang ketiga ini yang 2 ini wajib dalam setiap keadaan bertaubat di setiap keadaan. Bersyariat di setiap keadaan. Nah yang ketiga keadaan juga apa itu? Membujurkan niat di dalam bersyariat, di dalam beramal, di dalam berusaha. Bujurkan niat. Nah dan niat kita salah di dalam bersyariat, berusaha, beramal, cakai beramalnya misalnya sembahyang 5 waktu, atau cakai beramal tuh berdagang, bujurkan niat. Amun niat salah, kita berucap Allah, muha jar Allah juga. Nah 3 aja bujurkan niat. Kayak apa niat yang bujur? Dibahas sering di sini sudah, paham sudah kita. Jar Imam Syafi'i di lapas akhir, lillahi ta'ala. Usolli farda subhi, ujungnya lillahi ta'ala. Nawaitu sauma gadin, ujungnya lillahi ta'ala. Nah lapas niat ujungnya lihatija pasti lillahi ta'ala. Ini isyarat kepada niat itu memang harus murni lillahi ta'ala. Kada ada yang lain dari itu. Apapun warna ibadah kita, apapun bentuk kebaikan kita, apapun ragam kemampuan yang kita gawi untuk bersyariat, seluruhnya tadi landasannya lillahi ta'ala. Apa arti lillahi ta'ala? Itu pelajaran sifat 20 dari awal. Dari mulai pemulaan kita pelajari kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa sampai ke sini. Nah itu narannya lillahi ta'ala. Kadada yang lain dituju melainkan semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah. Arti ridha itu senang, hanya mencari kesenangan Allah terhadap diri kita, bukan mencari senangnya nafsu kita waktu kita beramal. Kita nih beramal senangnya apa? Kalau kesenangannya untuk mencari kebutuhan nafsu kita, belum lillahi ta'ala. Yang lillahi ta'ala itu mencari kesenangan Allah terhadap kita. Garing
Wajib kada baubat? Wajib. Tapi niat bujurakan, itu contohnya. Niat bujurakan, niat baubat apa? Lillahi ta'ala. Hadang hulu. Nyawa garing ini suka aja lah. Garing suka aja. Nah, kenapa kita kawas suka dengan garing? Di pelajaran iradat, sifat iradat Allah. Kalau kita waktu garing masih kada katuju lawan garing, baubat, jangan-jangan baubat itu bukan lillahi ta'ala. Mau dibuliki pulang panjang kisahnya ini yang ke belakangnya, kalau panjang kisahnya. Miskin, lalu berusaha wajib lillahi ta'ala. Berusahanya wajib, bujurakan niatnya, memujurakan niatnya pun hukumnya wajib lillahi ta'ala. Nah, lihat di hati kita masih katuju kada lawan miskin dulu. Amun di hati kita kada katuju, bahkan murka, bahkan menyumpah-nyumpah lawan miskin, lalu berusaha, jangan-jangan berusaha itu kada bujur karena Allah. Karena siapa? Karena kepentingan nafsu. Nafsu ada hududun nafsi, ada kepentingan nafsu di situ. Nah, membujurkan niat waktu kita beramal, beribadah, berusaha, itu hukumnya wajib, supaya kita dapat bahwa hasbuh, supaya Allah bujur-bujur mengatur kita dengan pengaturan yang istimewa. Sembahyang duha, kenapakah dahulu biasanya 2 rakaat dahanu kada, dahanu baduha 2 rakaat dahanu kada. Wah, ini 40 rakaat duha, banyak pada orang 40 rakaat. Orang kan maksimal 12 rakaat aja, sini 40 rakaat. Ditakuni kita berapa bulan sudah? Ada ya, per setahun sudah aja 40 rakaat sehari duha. Aja kita. Nah, apa nih? Nah, ditakuni kenapa? Ya, mudahan aku diberi Tuhan kekayaan yang berlimpah. Nah, qadarillahi ta'ala narnya. Qadarillahi ta'ala. Ibadah kita duha tadi padahal disuruh usolli sunat duha rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, ujungnya karena Allah. Sekalinya kita lil sugih, karena sugih. Nah, maka niat kita yang karena Allah tuh tadua di hati. Pertama karena Allah, kedua karena sugih, kedua naranya belum bujur-bujur wahdahu la syarikalah. Belum bujur-bujur cugat satu hanya Allah, tapi tadua tersimpang. Nah, ini yang disebut tersarikati Allah Ta'ala naranya. Nah, sugih kada salah. Kalau Allah mengaruniai seseorang sugih, alhamdulillah, itu kekayaan dari Allah, ada masalah. Tapi kalau kita berisi hidup, berisi ibadah, kita tujuakan, kita mengerjakan semua itu untuk sugih, ini yang masalah kita. Orang yang beribadah, beramal, sembahyang 5 waktu, menggawi yang sunat, di hatinya hendak sugih, ibadahnya tadi kada ada pahalanya. Maka ketika di akhirat, inya rugi. Dikiranya banyak ibadah, sekalinya di akhirat kada mendapat pahala, bakal ada bebekal aja kita. Boleh ke akhirat kada ada bebekal. Pahalanya kada ada. Haji nang itu juga, umrah tiap tahun supaya rezekiku masih tetap lancar, aku berumrah. Nah, itu tak salah Jun itu. Nah, maka memujurkan niat karena Allah ini perlu proses, kada semudah yang memandir ini Bang. Perlu proses dan perlu latihan riyadhah dan perlu bimbingan. Nah, maka pelajaran sifat 20 salah satu tujuannya adalah kenapa kita belajar sifat 20, membujurkan niat di dalam hidup. Nah, membujurkan niat di dalam hidup. Banyaknya orang yang beribadah tapi niatnya kada bujur, ibadahnya sia-sia. Nah, lalu ciri orang yang bujur bertaubat ada cirinya. Kita kada kau mengaku mun kada berciri, pengakuan itu ada bujur. Kalau bujur nyawa bertaubat jar Allah, nyawa tuh bujur bertaubat, istiqomah sudah kita ke jadwal menuntut ilmu yang fardu ain. Itu ciri orang tuh bujur bertaubat. Amun sambatannya bertaubat tapi kada pernah cungol-cungol duduk di pengajian majelis taklim yang fardu ain, yang tauhid, fikih, tasawuf, maka orang tuh kada bujur-bujur bertaubat. Dustainya aja. Bini lawan laki, 2 laki bini. Lalu yang laki ini bapak ada bertobat lawan yang bini, lihati dulu gelagatnya. Mun kada bujur-bujur istiqamah di menuntut ilmu, belum bertobat naranya, belum bujur lagi, masih balang sapi aja nya.
Nah, orang yang menyempurnakan syariat berciri juga, ada cirinya ada kesungguhan hati. Kayak apa caranya supaya syariat pun ini sah? Nah, ada kesungguhan. Mun kada ada kesungguhan, kada ada keseriusan, ada bujur. Kan kita nih hendak ya tawakal Allah, man ya tawakal Allah. Nah, yang ketiga, nah ciri orang tadi niatnya bujur, ciri bahwa kita bisa niat bujur. Satu, kita serius di dalam beribadah, kita serius di dalam ikhtiar beramal. Apa yang kita seriusi? Nah, serius hendak melihati kesugihan Allah Ta'ala saja. Waktu kita berusaha hendak melihat kesugihan Allah, hendak melihat kebaikan Allah. Waktu kita beribadah serius kita hendak melihat kebaikan Allah aja. Kenapa? Karena itu yang kita tuju. Niat kita hanya semata-mata mencari, mengharap keridhaan Allah. Mun kaya itu serius kita hanya melihat kebaikan Allah. Nah, ini pun ilmunya ada juga, pembahasannya sudah kita semalam. Nah, mulai dari kita bangun guring. Nah, ini guring loh nih, guring bangun jam 3, misal jam 3 bangun, jam 3 subuh. Nah, seluruh yang kita lihat itu, nah seluruhnya itu kebaikan Allah Ta'ala aja. Bicara min kita dari ujung rambut atas sampai bulu batis, bulu jari batis, seluruhnya itu kebaikan Allah. Lalu kita tadi beristinja, baudu, sembahyang, ya kalau berzikir, berwirid, itu pun kebaikan dari Allah. Itulah pandangan hati kita, atau sekurang-kurangnya kesadaran hati kita. Kita melihat itu kebaikan dari Allah. Kenapa kita memandang itu kebaikan Allah, kebaikan dari Allah? Karena memang itu pun yang kita tuju. Kita hendak melihati sidin, hendak melihati kebaikan Allah itu. Nah, apabila yang kita lihat kemampuan kita, yang kita sadari adalah kehebatan kita, kita misalnya menyumbang, kita melihat itu adalah kebaikan diri kita, nah maka kada bujur lillahi ta'ala. Kan tadi disuruh lillahi ta'ala nih. Nah, cirinya ini memandang, kalau bujur kita lillahi ta'ala, cirinya yang dipandang itu hanya kebaikan Allah. Sembahyang 2 rakaat subuh lillahi ta'ala, mun bujur lillahi ta'ala, yang dilihat itu kebaikan Tuhan ya. Jangan sekali-kali kita melihat kemampuan diri kita. Jangan ada kesadaran di hati bahwa dari takbir Allah Akbar sampai salam itu adalah kebaikan kita. Jangan. Seluruhnya itu kebaikan dari Allah. Nah, kenapa itu disebut kebaikan dari Allah? Alasan terbesar 2. Nah, pertama, Allah yang menciptakan kita. Wujud kita Allah yang menjadikan. Cungulnya kita ini nah Allah yang menjadikan. Kalaunya batang tubuh kita saja, wujud kita saja Allah yang menjadikan, apalagi gerak dan diam di tubuh kita, maka itu pun Allah juga yang menjadikan. Kita berduduk Allah yang menjadikan, berdiri Allah yang menjadikan, apalagi sembahyang 2 rakaat Allah yang menjadikan. Kalau itu Allah yang menjadikan, berarti kebaikan dari Allah. Kenapa disebut kebaikan? Karena itu Allah luar biasa baiknya. Allah yang menolongi, Allah yang maupah, Allah yang memberi ganjaran masuk surga. Kita kada bermodal. Bukti kita kada bermodal waktu lahir di dunia. Nah, apa yang dibawa? Adalah langsung membawa mobil waktu lahir. Langsung berbaju aja kada. Karena bila sudah meninggal dunia, nah apa yang dibawa? Aja yang sugih banyak, nah kada kawal bawa mobil ke dalam kubur, salambar duit aja, duit 2000-an aja kada kawal. Kita kajal sini, nah dikatiak sini sebelum meninggal nih, nah 100.000 dikajal. Ini aku hendak sangu aja sagan menyungkuk mungkar nangkir, sangu duit kajal dikatiak sini, lalu meninggal. Pas dimandi, katahuan pemandian ada duit diambilnya. Sia-sia kada? Ayo pikirkan halus-halus. Kada kawa, kada yang dibawa apa-apa. Ini buktinya bahwa kita tuh kada bisi apa-apa.
kada bisi apa-apa. Nah, kada bisi apa-apa, bahkan ujar guru bahari, wujudmu pun milik Allah, bukan milikmu. Pikirakan halus-halus. Kita ini bersifat, ada bersifat kidam. Yang bersifat kidam itu hanya Allah. Yang ada dengan sendirinya hanya Allah. Makhluk itu ada diadakan. Makhluk itu ya kita nih asalnya kadada. Asalnya kadada. Nah, logikanya setiap yang asalnya kadada mustahil mencungulakan dirinya sendiri sebab inya kadada. Nah, maka kita yang asalnya kadada ini sebenarnya secara hukum asal nih lah. Nah, mustahil kadada, mustahil ada. Kita ini kan asalnya kadada ya, kalau makhluk ini asalnya kadada. Setiap yang asalnya kadada mustahil ada. Itu dulu asalnya. Mustahil ada dengan kemampuannya. Mustahil ada binafsihi. Mustahil ada dengan kemampuannya. Kita ini ada bukan karena kemampuan kita. Sebab kalau memandang kita yang kadada itu mustahil sudah ada. Adanya kita karena kemampuan Allah Sidin yang mengadakan kita. Maka adanya kita menjadi kisah kebaikan bagi Allah. Bagarak, badiam pulang, Allah pulang yang menjadikan. Nah, kalau Allah yang menjadikan gerak dan diam kita, dan ini adalah kebaikan, misalnya kayak ibarat misalnya kita bersedekah, bagus kan bersedekah, bagus benar. Tapi yang menggerakkan tangan kita, yang menimbulkan hati di niat kita hendak bersedekah, nah seluruhnya tadi itu Allah. Berarti sebenarnya yang baik lawan orang miskin itu sebenarnya Allah dalam pandangan hakikat, bukan kita. Nah, maka kita sadar, menyadari bahwa kita ada bisi kebaikan. Ini ciri orang tadi bujur lillahi ta'ala. Memang kebaikan di diri kita tuh banyak benar. Yang wajib ada, yang sunnah ada, kan tadi bersyariat disuruh. Tapi kita disuruh membujurkan niat lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena Allah. Ciri bujur lillahi ta'ala yang dilihatnya hanya kebaikan Allah, kebaikan milik Allah. Contoh, kita ini pamalar benar, kada mau babari-bari. Ya kalau kada mau babari-bari, berarti kita ini kada ada beisi pahala membari. Ya kada ada mau babari-bari, duit ada 750 triliun, bisa duit banyak, tapi kada mau keluar, kada lilih banyu di tangan. Pamalar kada nih, kada mau babari-bari, 70 tahun umur kada pernah babari-bari, bejakat kada mau juga. Berarti pahala membari kada ada. Waktu umur 70 tahun sehari bertaubat, lalu mau berzakat, menyumbang, sekali mengaut duit semiliar, 700 triliun biasa duit yuk, gampang aja, semiliar. Ini umur 70 tahun sehari, nah beri duit miliar. Maka terkenallah inya tuh sedunia akhirat orang pemurah. Kada sedunia lagi, sedunia akhirat orang pemurah. Kenapa? Hari-hari beri-beri, terkenal di mata dunia orang tuh pemurah. Nah, bila niatnya kada bujur lillahi ta'ala dan pandangannya kada bujur memandang kebaikan Allah, maka kepemurahannya tadi sia-sia. Nah, jadi orang tadi waktu ini masih pamalar kada ada bisi kebaikan, memang kada beri-beri. Nah, sekarang pang yang sehari itu 2 hari, kayak itu juga pemurah, 3 hari sampai semingguan pemurah, tetap inya kada berisi kebaikan. Dahulu inya kada berisi kebaikan, memang kada berisi kebaikan, kada beri-bari. Nah sekarang inya beri-bari, tetap kada berisi kebaikan. Ini hakikatlah, tetap inya kada berisi kebaikan. Kenapa? Yang ada sekarang ini adalah kebaikan dari Allah. Nah, itulah kesadaran hatinya. Wajib kesadaran itu ada di hati. Waktu inya berbuat baik, inya melihat bahwa kebaikan ini dari Allah. Kalau inya kada bujur pandangan, waktu inya berbuat baik timbul kena ujub. Arti ujub tuh melihat diri berisi kelebihan, ujub narannya. Nah, apa kelebihan seorang? Pemurah dan sugih. Nah, tapi bujurakan pandangan, bujurakan etikat. Nah, ini kada mudah dan kada satu umat memahami ini. Bujurakan pandangan, ternyata ini sebenarnya adalah kesugihan Allah, kebaikan dari Allah.
Ketika kita pemalar ada berisi kebaikan. Ketika kita pemurah sama ada berisi kebaikan juga. Waktu kita pemalar kosong, waktu pemurah tetap kosong. Cuma bedanya waktu pemalar ada yang dilihat. Nah sekarang waktu pemurah ada melihat, ada yang dilihat. Apa yang dilihat? Pesugihan Allah dan sifat pemurahnya Allah. Disitunya melihat, perbedaannya di sini. Wallahu a'lam. Sallallahu sambung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi Mustafa firlana ma madha an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.